Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang orang mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya kecanduan. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon yang menyenangkan. Dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dia keluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. Lobus frontalis. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih ngerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi kalau laki-laki, kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya? Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Gak apa-apa, polos, gak apa-apa, bagus. Gak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, Lagunya. kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dong? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu atau banyak terjadi, Dok. Ya ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi, Dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan anak-anak muda itu banyak terjadi itu. Bisik-bisik. Gak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah. Sumpah, kalau gue udah nyiapin pertanyaan satu tapi nanti belakangan. Tapi gue satu. Tapi penasaran banget gue dari dulu pengen nanya ke dokter gue. Yang lain. Tapi normalnya dok buat pasangan suami istri nih, kalau misalkan buat berhubungan itu intensitasnya itu berapa per minggu? Tergantung umur. Tergantung umur. Kalau yang muda 20-30 tuh bisa seminggu 3 kali 4 kali. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali, kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya staminanya bagus, nggak masalah. Pengantin baru, kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Tapi dok, kalau misalnya dia nggak, ada nggak sih orang yang benar-benar nggak tertarik sama
Nah, itu namanya hiposeksual. Ah, Hipo itu Hiposeksual. rendah, seksnya rendah. Oh. Aseksual. Nah, atau aseksual sama sekali tidak. Oh bukan. Nah, ini kan rendah aja. Oh, rendah. Rendah Masih aja itu ada. hipo, masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin dia melakukan hubungan seksnya cuma sebulan sekali. Nah, itu kita sebutnya hipo. Oh hipo dia. Hiposeksual. Apakah Ada. itu wajar? Untuk hiposeksual? Ya. Tidak wajar. Tidak Itu harus wajar. diobatin. Biasanya dokter akan berikan obat-obatan supaya dia itu menjadi lebih bergairah lagi terhadap pasangannya. Yang laki-laki juga menjadi lebih agresif lagi. Karena ada beberapa juga laki-laki yang mungkin mereka berkamuflasenya, ya habis saya kerja dok, habis saya capek, Iya, saya juga banyak teman yang work nggak alkoholik. Jadi saya nggak tertarik lagi. Itu bukan itu. Kamu memang tidak hiposeksual. Itu bisa sebulan sekali. Nanti 2 bulan kita sekali cek tuh gitu. testosteronnya biasanya rendah hormon laki-lakinya. Oh. Atau kita cek juga ketertarikan dia sama si istrinya tuh seperti apa, gitu loh. Kecanduan pornografi apa enggak? Oke. And how about kalau hiposeksual? And how about hypersexual? Itu wajar atau tidak? Hypersen juga cukup banyak ya di klinik itu namanya nymphomania kalau buat perempuan. Untuk laki-laki sama? Buat laki-laki namanya Donuanism. Donuanism. Nah, kalau itu kebalikan. Itu pulang ke rumah pun istri dihajar lagi terus-terusan. Lagi masak di dapur. Iya, dia langsung dipeluk, langsung dibuka bajunya gitu sampai si perempuan juga akhirnya nggak merasa nyaman. Nah, ternyata dia hiperseksual. Tapi mau hiposeksual, mau hiperseksual, dua-duanya Harus diobati. harus diobati. Berarti itu penyakit ya dok? Penyakit. Itu penyakit. Penyakit. Sure. It's okay. Oke. Hiperseksual berarti harus diobati ya? Iya, harus diobati. Supaya Supaya dia rendah, kasihan dong istrinya juga. Oke. Dan seakan-akan dia itu juga hidup itu hanya untuk seks dan kedua dia tidak merasakan kenikmatan hubungan seks. Jadi objek. Jadi ejakulasi tapi nggak kerasa. Kalau kita kan ejakulasi merasa enak, merasa nyaman, merasa damai, dia enggak. Biasa aja kayak kencing biasa. Jadi akhirnya tidak ada kenikmatan apapun. Itu kecanduan atau Itu namanya hiperseksual, beda lagi. Kalau kecanduan itu tadi kalau kecanduan lebih kepada apa ya? Kalau hiperseksual itu lebih kepada frekuensi dan kualitasnya. Kalau kecanduan itu lebih kepada kualitas aja, bukan kualitas, frekuensinya aja. berarti hyperseksual itu bisa terjadi di cewek dan cowok? Cowok dua-duanya. Kan hiperseksual pada cowok itu namanya tadi donuanism, pada cewek nymphomania. Nah, saya justru yang paling kesian tuh kalau dapat cewek-cewek yang nymphomania. Dia itu nanti bisa lama-lama menjadi, maaf ya, pekerja seks. Atau dia itu sampai saking kebutuhannya itu tinggi, dia sampai akhirnya nyewa gigolo dan sebagainya. Atau seks sama gue gratis sama teman kerjanya, sampai dikenal tuh di lingkungannya itu. Lu kalau mau nyobain, mana dia cantik lagi, kalau mau nyobain dia gratis. Tapi dia itu juga tidak menikmati hubungan seksnya itu gitu loh. Dia hanya pengen nyoba sama cowok kayak begini, mudah-mudahan dia bisa membuat saya orgasme dengan yang ini, pengen nyoba juga sama yang ini, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Buat kebutuhannya doang. Iya.